Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas PBSIC. Saya atas nama Nurna. Dan saya Mustiara. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kasus perundungan siber yang terjadi di Sekolah Bhinneka Harapan yang melibatkan siswa yang berprestasi akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, oleh karena itu, kami akan membahas solusi dan kesimpulan kasus perundungan siber di era gawe dan dekadensi moral di SMA Bhinneka Harapan. Oleh karena itu, simak video berikut. Nah, rencana intervensi kasus perundungan siber ada dua, yang pertama jangka pendek dan yang kedua jangka panjang. Jangka pendek segera dilakukan dalam 1-2 minggu. Yang pertama itu tindakan terhadap pelaku siswa A, C, dan D. Panggilan resmi kepada pelaku dan orang tua untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan dan berikan sanksi edukatif seperti menulis surat permintaan maaf secara tertulis dan lisan. Dan yang kedua mengikuti sesi konseling wajib bersama guru BK. Dan yang ketiga dilarang menggunakan gawai pribadi di lingkungan sekolah selama masa pembinaan. Dan yang keempat monitoring ketat dari wali kelas dan guru BK selama proses pembinaan. Yang kedua, dukungan untuk korban siswa B, yaitu pendampingan psikologis intensif dari guru BK atau konselor profesional. Pengurangan tekanan akademik sementara waktu, misalnya diberi waktu istirahat atau tugas khusus di rumah, memberikan ruang aman di sekolah agar ia tidak merasa tertekan. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan orang tua peserta didik, yaitu mengadakan pertemuan antara sekolah dan orang tua korban dan pelaku secara terpisah. Selanjutnya menjelaskan kronologi kejadian dan langkah-langkah yang sedang diambil sekolah, meminta komitmen orang tua untuk ikut mengawasi anak di rumah terutama dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya itu jangka panjang yang bisa dilakukan selama 3-12 bulan. Yang pertama tindakan lanjutan untuk pelaku, yaitu program pembinaan karakter selama 3 bulan, bisa berupa pelatihan etika digital, empati, dan tanggung jawab. Kemudian mengikut sertakan pelaku dalam kegiatan sosial atau pengabdian seperti menjadi panitia kampanye anti-bullying di sekolah. Kemudian evaluasi rutin dari guru BK setiap bulan. Kemudian yang kedua, dukungan berkelanjutan untuk korban, yaitu sesi konseling berkala untuk memantau pemulihan mental dan kepercayaan dirinya. Memberi kesempatan kepada korban untuk terlibat dalam kegiatan positif, misalnya jadi mentor di klub sains. Kemudian menyediakan jalur komunikasi langsung ke guru BK jika ada gangguan atau ketidaknyamanan baru. Selanjutnya yang ketiga, program sekolah dan keterlibatan orang tua, yaitu mengadakan seminar parenting tentang mendampingi anak di era digital, menyusun dan menyosialisasikan aturan etika media sosial bagi siswa, membentuk tim pencegahan dan penanganan bullying yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan sehat secara digital maupun sosial, serta memastikan semua siswa dan guru terlindungi dan saling menghargai. Selanjutnya cara menggabungkan strategi Ibu Tita dan Bapak Anton, yaitu Ibu Tita dikenal sebagai guru muda yang idealis. Ia mencoba menerapkan pendekatan empatik dan personal untuk membimbing siswa, tetapi sering terhalang oleh birokrasi sekolah yang kaku, tuntutan administrasi yang berat, dan minimnya pelatihan untuk menangani kasus siber. Kemudian Bapak Anton dikenal sebagai guru senior yang konservatif. Ia memandang masalah ini sebagai krisis moral yang disebabkan oleh kurangnya disiplin dan ketegasan, serta menganggap metode Ibu Tita terlalu lunak. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu membimbing siswa menjadi pribadi yang baik. Hanya cara menggabungkannya yaitu ada 3. Yang pertama, sanksi dan konseling. Siswa yang membuli tetap harus diberi hukuman yang mendidik seperti kerja sosial, minta maaf, atau pembinaan disiplin. Tetapi setelah itu mereka juga dibimbing secara baik-baik oleh guru BK agar mereka sadar dan tidak mengulanginya. Yang kedua, pertemuan damai. Pelaku dan korban bisa dipertemukan dalam suasana tenang didampingi oleh guru. Kemudian pelaku minta maaf, korban bicara tentang perasaannya. Ini tegas tetapi tetap manusiawi agar semuanya bisa pulih bersama. Yang ketiga, aturan disiplin dan pendidikan karakter. Sekolah tetap punya aturan yang jelas dan tegas, tetapi juga mengadakan kegiatan untuk membentuk karakter baik, seperti pelatihan tentang empati, sopan santun di media sosial, dan saling menghargai.
Dengan menerapkan metode Bu Tita dan Bapak Anton, siswa dapat mengerti kesalahan mereka, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan bisa berubah menjadi lebih baik. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, tetapi tetap menjaga aturan dan ketegasan. Adapun program pembangunan karakter yang dapat diimplementasikan di SMA Bhinneka Harapan yang sangat relevan dengan tantangan di era digital, yakni yang pertama, membentuk siswa yang bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menghargai orang lain baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif di internet. Dan yang keempat, mampu menyaring informasi dan membangun empati digital. Rangkaian kegiatan program kelas etika digital dilaksanakan dalam 1 kali per bulan. Materi tentang sopan santun di media sosial, cara berkomentar, tidak menyebarkan hoaks, dan memahami dampak cyberbullying. Nah, kemudian sesi curhat digital bersama guru BK terbagi menjadi 2. Yang pertama, ruang aman bagi siswa untuk bercerita tentang masalah yang mereka alami di dunia digital. Contohnya, perundungan online, kecanduan gadget, konflik teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa dilakukan lewat sesi tatap muka, kotak saran anonim, atau aplikasi khusus. Kemudian yang ketiga, kampanye bijak di media sosial, yakni siswa membuat konten positif seperti poster anti cyberbullying. Yang kedua, video pendek tentang empati. Yang ketiga, kegiatan ini bisa dilombakan, kemudian dipajang di sekolah dan akun resmi sekolah. Kemudian yang keempat, mentoring karakter oleh kakak kelas, yakni siswa kelas 11 dan kelas 12 menjadi mentor bagi adik kelas 10. Nah, kemudian mereka memberi contoh bagaimana bersikap bijak, menghargai teman, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Kemudian, ada pula nilai-nilai karakter yang ditekankan. Yang pertama, terdapat tanggung jawab, saling menghargai, empati, jujur, dan berani meminta maaf dan memperbaiki diri. Kemudian, hasil yang diharapkan. Yang pertama, siswa SMA Bhinneka Harapan menjadi pribadi yang cerdas secara digital, bukan hanya pintar teknologi. Kemudian yang kedua, berani berkata baik, bukan ikut-ikutan menyakiti. Kemudian yang ketiga, tumbuh menjadi generasi yang bijak, beretika, dan mempunyai hati nurani. Adapun keterkaitan kasus dengan tema pembelajaran karakter bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kasus perundungan siber di SMA Bhinneka Harapan ini sebenarnya bukan hanya soal masalah siswa saja, akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita membangun karakter bangsa yang kuat dan positif. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ketahui dari kasus ini. Yang pertama, guru menjadi pembentuk karakter. Guru bukan hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga membimbing siswa agar menjadi pribadi yang berakhlak baik. Yang kedua, di era digital, guru harus menjadi contoh dalam berperilaku baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian, ada pula peran guru yang lebih luas dan kompleks. Terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, guru harus paham tentang tantangan zaman sekarang, seperti pengaruh media sosial, perundungan online, dan tekanan digital. Yang kedua, guru perlu mengetahui keterampilan baru atau memiliki keterampilan baru. Contohnya seperti konseling, penggunaan teknologi dengan bijak, dan mengenangani konflik secara humanis. Kemudian terdapat pula kerjasama semua pihak. Yang pertama, pembangunan karakter bangsa tidak hanya bisa dilakukan sendiri oleh guru saja, akan tetapi dibutuhkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk mendidik generasi muda menjadi pribadi yang baik. Kemudian, membangun lingkungan sekolah yang aman dan positif terbagi menjadi 2 poin, yakni yang pertama, sekolah harus menjadi tempat yang aman dari kekerasan dan perundungan. Kemudian yang kedua, lingkungan yang sehat akan mendukung siswa berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun moral. Nah, pada kasus ini mengingatkan kita bahwa guru di masa depan harus lebih dari sekedar mengajar. Mereka harus menjadi
pemimpin karakter, pendamping, dan teladan yang mampu membimbing siswa melewati tantangan zaman modern. Dengan begitu, mereka ikut membangun bangsa yang berkarakter kuat dan siap menghadapi masa depan.